Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan kuis riset operasi dengan tema penyelesaian menggunakan metode simplex. Kami beranggotakan yang pertama adalah Vincentius Leonardo Nala Putra Ceme dengan NIM 1924 1010 2055. Yang kedua adalah Rizky Arya Putra Nugraha dengan NIM 1924 1010 2061. Yang ketiga adalah Zain Salman Saifullah dengan NIM 1924 1010 2074. Yang keempat adalah Daryl Gerari Harmanto dengan NIM 1924 1010 2075. Dan yang terakhir adalah Muhammad Alif Rahman dengan NIM 1924 1010 2080. Pada pembahasan ini, slide soal akan dibacakan oleh Alif. Setelah itu, slide 3 dan 4 akan dijelaskan oleh saudara Alif. Setelah itu, slide 5 sampai 6 akan dijelaskan oleh saudara Daryl, dan selanjutnya slide 7 sampai 9 akan dijelaskan oleh saudara Zain. Begitu juga slide 10 dan sampai slide 12 akan dijelaskan oleh saudara Rizky, dan yang terakhir adalah slide 13 sampai 16 akan dijelaskan oleh saudara Leonardo. Pada kali ini soalnya adalah maksimumkan min Z plus dalam kurung min 8M plus 3 tutup kurung X1 plus buka kurung min 5M plus 5 tutup kurung X2 plus 0 S3 plus 0 S4 plus M S5 plus 0 S6 sama dengan min 38M. Pada bagian pertama yaitu 2x1 plus s3 sama dengan 8. Pada bagian kedua yaitu 3x2 plus s4 sama dengan 15. Yang bagian ketiga yaitu 6x1 plus 5x2 min s5 plus s6 sama dengan 30. Setelah itu kita menyusun persamaan ke dalam tabel simplex seperti berikut. Dari langkah kedua, selanjutnya menuju ke langkah ketiga. Di sini akan menjelaskan menentukan kolom kunci. Dalam menentukan kolom kunci, dilihat variabel mana yang memiliki nilai terkecil pada baris set. Nilai terkecil pada baris set adalah min 8M plus 3. Dan kolom kunci 2, 0, dan 6. Dan selanjutnya akan menjelaskan langkah keempat, menentukan baris kunci. Dalam menentukan baris kunci akan dipilih baris dengan nilai indeks terkecil. Di sini memiliki rumus indeks. Indeks sama dengan nilai kolom, nilai tekanan dibagi dengan nilai kolom kunci. Untuk variabel dasar S1, nilai tekanannya 8 dibagi dengan 2 dapat menghasilkan indeks 4. Variabel S4, nilai tekanan 15 dibagi dengan 0, nilai indeksnya adalah tak hingga. Untuk variabel S6, nilai tekanan 30 dibagi dengan 6 dengan nilai indeks 5. Langkah 5, mengubah nilai baris kunci. Nilai baris kunci yang baru dibagi dengan angka kunci yaitu 2. 0 dibagi 2 adalah 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 1 dibagi 2 sama dengan setengah. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berikut adalah kolom variabel dasarnya dan baris kuncinya. Lanjut ke langkah 6, mengubah nilai selain pada baris kunci. Di sini terdapat rumus, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kolom. Saya jelaskan contohnya di baris 1. Baris lamanya adalah min 8M plus 3. Nilai baru baris kolomnya adalah 1, dan koefisien pada kolom kuncinya adalah min 8M plus 3. Koefisien pada kolom kunci dikali dulu dengan nilai baru baris kolom, yaitu min 8M plus 3 dikali 1, yaitu min 8M. Setelah itu baris lamanya dikurangi dengan hasil perkalian sebelumnya.
yang nanti akan ditemukan nilai dari baris baru. Begitu juga dengan baris 3 dan juga baris 4. Pada bagian ini bisa kita lihat yaitu tabel iterasi pertama. Di sini dalam tabel masih terdapat nilai negatif, maka akan dilakukan lagi proses pemaksimalan hingga tidak terdapat nilai yang negatif. Tetapi kita akan langsung mengacu pada langkah ketiga. Bisa kita lihat dengan seksama bahwa pada tabel pada baris Z masih terdapat nilai negatif seperti minus 5M ditambah 5. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, di mana kolom kunci itu merupakan nilai yang terkecil pada baris Z. Bisa kita lihat bersama terdapat pada kolom X2 min 5M plus 5, pada kolom S3 minus dalam kurung min 8 tambah 3 per 2, dan pada kolom NK yaitu minus 6 min 12. Dari ketiga nilai negatif tersebut bisa kita simpulkan bahwa nilai terkecil dari baris Z yaitu minus 5 plus 5. Alhasil X2 merupakan kolom kunci. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci yang akan dipilih dengan nilai indeks terkecil. Rumus untuk mencari indeks yaitu nilai kolom atau NK dibagi nilai kolom kunci, yang berarti dalam baris X1 bisa kita lihat NK-nya yaitu 4 dibagi dengan 0, yang dimana itu merupakan kolom kunci tadi, hasilnya yaitu tak terhingga. Sedangkan di baris S4 yaitu 15 dibagi 3 hasilnya 5, dan di baris terakhir S6 yaitu 6 dibagi 5 hasilnya 6 per 5. Dan bisa kita simpulkan bahwa baris kunci yaitu baris S6 yang ditandai dengan blok warna biru. Selanjutnya itu langkah kelima. Pada langkah kelima akan terjadi proses pengubahan nilai pada baris kunci. Baris kunci di sini adalah baris keempat. Baris keempat yaitu yang tadinya baris S6 sekarang berubah menjadi baris X2. Untuk rumus pengubahan baris kunci ini sama seperti pada iterasi 1 tadi, yaitu dibagi dengan angka kunci. Angka kunci sendiri diperoleh dari perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci. Pada iterasi kedua ini, baris kuncinya tadi adalah baris keempat dan kolom kuncinya adalah kolom ketiga, yaitu X2. Maka diperoleh hasilnya 5. Maka pada baris X2 atau baris 4 ini, semua nilainya akan dibagi 5. Sehingga memperoleh nilai 0, 0, 1, min 3 per 5, 0, min 1 per 5, 1 per 5, dan NK-nya 6 per 5. Lalu selanjutnya adalah langkah 6. Pada langkah 6 terjadi proses pengubahan nilai selain pada baris kunci. Yang dimaksud di sini adalah baris 1, 2, dan 3. Untuk rumusnya sama seperti iterasi 1 tadi, yaitu baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru pada baris kolom. Untuk baris pertama, menggunakan rumus tadi akan mendapatkan nilai baru. Contohnya pada kolom 1, 0 dikurangi min 5M plus 5 dikali 0 hasilnya akan 0, dan min 5M plus 5 dikurangi min 5M plus 5 dikali 1 hasilnya 0. Dan rumus ini akan digunakan seterusnya pada kolom-kolom selanjutnya pada baris 1. Dan pada baris 2 juga menggunakan rumus yang sama, sehingga contohnya pada kolom pertama ini 1 dikurangi 0 kali 0 yaitu hasilnya 1, 0 dikurangi 0 kali 1 hasilnya 0, dan seterusnya. Lalu pada baris ketiga ini juga menggunakan rumus yang sama. Contohnya pada kolom 1 ini 0 dikurangi 3 dikali 0 hasilnya 0, 3 dikurangi 3 dikali 1 hasilnya 0, dan seterusnya hingga baris S6, hingga kolom S6. Nah, hasil-hasil nilai baru pada baris-baris tadi, baris kunci baris 1, 2, 3 akan dimasukkan pada tabel di iterasi kedua ini, sehingga mendapatkan nilai baru atau tabel iterasi atau tabel yang mempunyai nilai baru. Nah, pada tabel ini dapat dilihat bahwa pada baris Z atau baris 1 semua nilainya Z itu bernilai positif, sehingga telah diperoleh hasil yang maksimum atau min.
Z sama dengan min 18, atau kalau dikalikan min 1 hasilnya Z sama dengan 18, yang berarti udah bernilai positif tadi. Dan juga diperoleh hasilnya X1 yaitu 4, hasilnya X2 yaitu 6/5, dan hasilnya Z minimal yaitu hasilnya 18. Maka dari tabel literasi kedua ini dapat dilihat telah ditemukan fungsi tujuan yang dicari, yaitu fungsi maksimal tadi, sehingga diperoleh Z sama dengan 18 tadi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.